tentang salah satu perguruan tinggi yang bakal kita ajak ngobrol sore ini, oke? Nah, pastinya udah penasaran banget. Ini sekarang kita bakal ngobrol sama 3 mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera, oke? Tahu nggak namanya? Institut Teknologi Sumatera. Oke, jangan salah ya. Lokasinya tuh di Lampung. Yang terkenal sama BBB Begal. Di sana ada jurusan begal nggak? Nanti kita tanya ya ke mereka, oke? Tanpa banyak basa-basi nih, kita langsung aja panggil teman rumpi kita hari ini. Yang paling cetar membahana nih, yang pertama kan. Yaitu Kak Mega dari Teknik Geomatika 2017. Halo Kak Mega. Salam kenal semuanya. Oke. Nah, satu lagi yang nggak kalah cantik juga, salah seorang hijabers dari Lampung ya. Dia dari jurusan Sains, program studi Fisika 2017. Kak Nilam Anggun. Halo Kak Nilam. Halo, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal juga Kak Nilam. Nah, yang satu lagi nih, nggak kalah cakep ya. Dengan rambut panjangnya, terurai ke bawah. Tapi cowok nih, ya enggak, khas banget sama anak teknik. Oke, nah kita panggil Kak Gias Alif dari Teknik Geologi 2017. Halo Kak Gias. Halo semuanya, salam kenal. Nah, gimana nih kabarnya kakak-kakak sekalian? Mungkin jawabnya enaknya dari Kak Mega dulu kali ya. Gimana Kak Mega kabarnya? Lagi sibuk apa sekarang nih? Baik, luar biasa baik, sehat. Kalau kesibukan sih lagi ini aja sih ngurusin berkas-berkas. Wah, berkas apa tuh? Iya, kebetulan udah selesai, tinggal nunggu wisuda bulan depan. Oh, udah tinggal nunggu wisuda. Keren banget ya. Berarti kemarin habis skripsian nih dong. Iya Kalau di benar. Tera namanya itu skripsi atau tugas akhir sih Kak? Kalau di Tera tugas akhir atau TA namanya. Oh, tugas akhir. Nah, kemarin pas TA nih Kak Mega, biar enak kita yang lanjut ngobrol-ngobrolnya. Kak Mega, kemarin bahas apa sih di TA-nya? Topiknya ya. Iya, topiknya. Topiknya itu tentang pakai data citra satelit penginderaan jauh. Jadi fokusnya tuh sama dampak ke lingkungan gitu. Jadi misalnya kan karena banyak perubahan lahan ya, misalnya dari vegetasinya hilang, jadi ada industri-industri. Jadi dampaknya tuh ke emisi karbon dioksidanya jadi meningkat gitu. Nah, di TA aku ini ngebahas bagaimana sih peningkatan emisi CO2 akibat dari perubahan lahan atau terkhusus dari deforestasi lahan itu Pak, memakai data citra satelit gitu sih. Ih, keren banget Kak. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan bahas tentang tugas akhirnya. Nah, di teknik geomatika itu sendiri, apa aja sih yang dibahas Kak? Kalau teknik geomatika, kalau orang-orang tuh taunya pasti yang kayak di jalan tuh suka ngebidik-bidik ngemotret-motret, tapi itu bukan kamera sih. Itu tuh Oh, alat dimana kita bisa mengukur area, jadi kita dapat sudut sama jaraknya gitu. Jadi kita dapat koordinat titik-titik luasan area, jadi kita bisa tahu di situ tuh lokasinya di mana, terus areanya luasannya berapa, terus nanti kita olah datanya itu jadi bentuk suatu peta gitu. Secara walah. umum gitu sih. Saya kira itu tuh kamera-kameraan, tau nggak? Soalnya Enggak, saya pernah ngeliat nih kayak apa orang lagi kerja gitu kan pakai alat itu. Tadi namanya alatnya apa Kak? teodolit. Oh, nah itu anak-anak tuh suka kayak apa gaya-gayaan di depannya gitu loh. Saya pernah Ya ngeliat padahal itu fotonya. nggak ke foto sama sekali. Iya, namanya juga anak-anak ya kan. Iya. Nah, jadi kita tahu nih teman-teman tentang teknik geomatika sama tadi alat yang tadi kita kira kamera-kameraan, akhirnya kita tahu kan fungsinya ya enggak. Nah, selanjutnya nih ada Kak Nilam. Kak Nilam dari
program studi fisika. Oke, Kak Nilam, di fisika itu kuliahnya ngapain aja sih? Kan kita juga belajar fisika nih di sekolah. Nah, apa sih bedanya fisika di kampus sama fisika di sekolah, Kak? Mungkin teman-teman udah nggak asing banget nih sama fisika kan. Jadi kalau bedanya fisika yang di sekolah sama fisika di kampus itu, kalau di kampus tuh lebih luas. Jadi kalau kemarin kita cuma belajar tentang gaya, ini tuh aplikasinya gaya untuk kehidupan sehari-hari itu apa. Terus yang terbentuk benda-benda yang terbentuk tuh bisa dari sifat-sifat fisika. Nah, itu lebih ke aplikasi nanti gimana. Terus cara kita untuk mempelajarinya kayak gimana. Jadi bukan sebatas kita ngitung, oh gayanya berapa nih gitu. Rata-rata kan gitu kan, pada takut masuk fisikanya kayak gitu. Nah, cuman kalau di fisika ini sendiri nanti lebih menjurus lagi karena dia dibagi ada fisika instrumentasi, fisika material, fisika teori, sama fisika kebumian. Jadi lebih luas lagi kalau di kuliah. Ih, mantap banget dong. Saya aja nih, Kak, kalau ngelihat soal-soal fisika tuh, kan kalau di SMA kan cuma soal-soal jawab gitu aja kan ya. Nah, tapi kalau di kuliah mungkin lebih seru lagi kali ya. Soalnya kan bisa ngelihat langsung sama pengaplikasiannya nih. Jadi nggak mikir, ngapain sih belajar fisika, padahal kan ada aplikasinya gitu kan. Iya benar kayak gitu. Jadi rata-rata orang Jadi udah tahu nih takut fungsi, duluan. gitu kan Kak? Iya, lebih ke Iya. aplikasinya. Mm-mm. Seru banget pasti ya kuliah di fisika. Nah, sekarang kita tanya Kak Gias nih. Halo Kak Gias. Halo Kak. Halo Kak Gias, ini jurusannya teknik geologi ya? Yap, benar. Nah, itu kuliahnya ngapain aja tuh Kak? Kuliahnya, ini nanya kuliahnya ngapain atau mata kuliahnya nih? Ya semuanya lah Oh, ngapain. semuanya. Semuanya Kalau ngapain tuh Kak? Kalau kuliahnya tuh ya kita namanya juga geologi gitu kan. Jadi kita mempelajari bumi. Kurang lebih kita mempelajari tentang batuan-batuan gitu. Nah, jadi kuliahnya itu jalan-jalan sih, banyak jalan-jalannya, ke gunung, pantai, sungai, pokoknya semua fitur-fitur yang ada di bumi kita datengin gitu. Nah, terus juga geologi itu banyak sih cabangnya, maksudnya keilmuannya banyak juga, dia bisa ke pertambangan, ke perminyakan, ke geologi teknik, ataupun ke lingkungan, geotermal, pokoknya luas sih, kayak gitu sih kurang lebih geologi. Oke, tadi berarti ada tentang batu juga ya. Kira-kira pas lulus ada niat jualan batu-batuan nggak nih? Iya, dari sekarang udah dirintis sih. Oh serius? Buat batu akik, enggak bercanda. Batu. Dikirain seriusan kan. Padahal keren banget. Bisa jadi ntar viral lagi tuh batu-batuan. Kayak dulu kan pernah sempat viral gitu kan. Banyak banget orang kayak jual gemstone gitu, padahal kan kayak tulisannya salah gitu kan, malah jadi games. Aduh, lucu banget deh. Nah, berarti kalau kita lihat nih, sekarang kan tahun 2021 ya. Nah, kakak-kakak sekalian nih, kuliahnya udah mulai dari 2017, berarti sekarang lagi semester akhir dong ya? Iya benar, semester akhir ya. Nah, tadi Kak Mega juga udah skripsi ya. Kalau Kak Gias kapan nih kira-kira? Kalau saya sih prinsipnya itu bukan lulus tepat waktu, tapi lulus pada waktunya, Kak. Beuh, tepuk tangan dulu. Tepat sebelum DO nggak? Jangan ya, jangan. Ya kalau memang udah waktunya lulus ya lulus nanti, Kak. Oke, Kak Nilam udah skripsian juga? Kalau aku lagi nyusun sekarang. Oh, lagi nyusun. Iya, lagi nyusun. Lagi bahas apa nih di TA ya namanya ya? Iya, lagi TA-nya bahas bab apa? 4, bab 5. Oh, Ih, kalau keren TA-nya aku bahasnya tentang komposit. Jadi material komposit dari serat alami, serat alam. Jadi nanti serat alamnya ini dibuat suatu material komposit, nanti diaplikasiinnya untuk pelindung lutut, kayak gitu kurang lebih. Ih, keren banget sih, ini di SMA nggak belajar. Di SMA kita cuma belajar ngitungnya aja, jadi nggak tahu nih fungsi asli dari fisika itu apa kan.
Keren banget. Nah, kalau ngomongin soal kuliah nih, kakak, kan kalau di perkuliahan sendiri itu kan identik sama organisasi-organisasi ya. Nah, kakak-kakak di sini ada yang ikut atau aktif di organisasi kampus nggak? Ada Kak Mega nih, Kak Mega ya, kita tanya. Boleh cerita-cerita nggak, kakak ikut organisasi apa, jadi apa, terus gimana sih manfaatnya sama keadaan kakak sekarang nih? Kalau organisasi kampus tuh eh, ini sih himpunan-himpunan dari Prodi Teknik Geomatika namanya HMG, Himpunan Mahasiswa Geomatika. Nah, di HMG tuh awalnya tuh masih jadi anggota kan waktu 2019, periode 2019 tuh anggota, terus milih divisi hubungan luar. Emang pengen banget sih jadi kayak jembatan kampus ke ekstra lah, eksternal kampus gitu. Jadi eh, yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lain, terus eh, himpunan-himpunan geomatika atau geodesi di kampus lain gitu. Dan eh, tahun depannya pas eh, periode periode angkatan 2017 yang ngejabat tuh dikasih kepercayaan untuk jadi ketua divisi dari hubungan luar itu sendiri. Nah, jadi di hubungan luar ini tuh dapat banyak banget ini sih apa namanya pengalaman. Jadi banyak perusahaan kayak Lapan, kayak BIG, terus kayak perusahaan-perusahaan alat kayak Leica, jadi bisa ngelatih soft skill dalam komunikasi gitu. Jadi bisa tahu banyak ilmu bukan dari dalam kampus saja tapi dari luar. Terus dapat teman-teman juga dari himpunan mahasiswa geomatika dari kampus lain kayak gitu sih. Oh, berarti ketemu sama beberapa orang dalam juga lah ya. Wah, 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 wah. Keren, keren sih, keren. Saya juga ngerasain. Jadi kayak manfaatnya organisasi kampus itu. Iya, Ya kan, iya, pasti Kak Mega juga ngerasain deh. iya. Banyak banget sih manfaatnya. Nah, sekarang kita tanya Kak Gias nih. Kak Gias di kampus ikut organisasi apa aja nih, Kak? Eh, Kalau di kampus sama sih paling himpunan, cuman kan himpunannya himpunan teknik geologi, namanya HMG Hmm, 8 ITERA. Nah, terus mungkin kalau untuk UKM ikut Mapala. Nah, namanya KMPA ITERA. Nah, kalau di KMPA ITERA jadi divisi panjat tebing gitu. Jadi belajar cosplay jadi cicak di tebing kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya di himpunan awal masuk sih jadi anggota departemen tim itu teknologi informasi multimedia. Jadi kayak medcom apa sih yang medcomnya gitulah, yang gitu. permediaannya gitu ya. Permediaannya. Habis itu tahun selanjutnya jadi ketua departemen itu. Nah, habis itu terakhir jadi ketua dari himpunan mahasiswa teknik geologi Pendidikan ITERA. Bu, keren banget. Salut, salut, salut. Ya, atau bisa disingkat jadi KAKIM. Udah, gitu sih manfaatnya. Kalau manfaat ya banyak banget sih. Banyak banget manfaat yang didapat karena dari berorganisasi kita juga secara nggak langsung belajar bagaimana caranya bersosialisasi, menghadapi orang baru, dipaksa bekerja sama dengan orang yang belum tentu cocok dengan kita gitu. Jadi secara nggak langsung juga melatih profesionalitas kita gitu dalam dunia selanjutnya gitu. Ya, betul banget. Dan yang paling penting tuh bisa jadi cicak ya. Nah, itu. By the way nih, kenapa sih Kak Gias milih Mapala? Kan ada nyambung-nyambungnya ya sama program studinya. Nah, kenapa sih sampai milih benar-benar mau masuk Mapala sampai jadi itu tadi ketua himpunan ya? Iya, ketua himpunan. Nah, sampai jadi ketua himpunan juga. Kenapa sih mau ngerelain sampai segitunya? Karena kenapa Mapala? Karena kan ya saya kan geologi gitu, emang berkegiatannya di hutan, di sungai, gunung dan lain-lain. Jadi
ilmu-ilmunya tentang alam itu kepake gitu dalam pembelajaran juga. Dan kenapa sampai segitunya udah jadi Mapala, udah jadi Kahim dan lain-lain. Nah, karena mumpung masih muda ya, jadi masih ada waktu, masih ada tenaga, jadi banyakin pengalaman tentang berorganisasi, terus belajar dan lain-lain. Jadi nantinya biar mudah gitu ke depannya gitu. Karena dari berorganisasi juga tadi kata Kak Arifin dapat relasi-relasi gitu. Orang dalam ya. Nah, itu orang dalam. Jadi nanti pas lulus kuliah kerja bukan nyari tapi ditawarin gitu. Amin. Amin. Nah, Kak Nilam sendiri, saya bingung nanya apa nih. Kak Nilam sendiri, organisasi apa yang diikutin di kampus? Kalau organisasi kurang lebih sama dengan Kak Mega sama Kak Gias. Jadi, himpunan juga ya? Iya, ada namanya Himpunan Mahasiswa Fisika Himafi ITERA. Terus kebetulan satu UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa dengan Kak Gias. Kita satu Mapala di ITERA gitu. Terus sama ada satu lagi, dia bentuknya kepanitiaan, tapi pengabdian masyarakat, namanya ITERA Mengajar. Mungkin kalau himpunan sama UKM tadi udah sempat disinggung, kalau di ITERA Mengajar ini lebih kayak kita udah kuliah nih jauh-jauh gitu kan, bawa apa yang kita punya dari rumah yang nggak kita bawa juga. Terus ada satu project dalam setahun itu kita waktu itu benar-benar pergi ke daerah yang kecil, daerah yang minim lah seperti itu. Jadi rasa berbagi sebagai mahasiswanya tuh makin, ternyata mahasiswa itu bukan hanya sekedar memperkaya diri, memperkaya ilmu pengetahuan, jadi kita juga harus berbagi. Itu sih yang berkesan juga dan nggak bisa didapetin kalau emang nggak nyobain gitu, karena itu benar-benar experience-nya bagus banget di ITERA Mengajar itu. Berarti seneng ngajar juga ya? Iya, seneng. Ya gitu. Lebih Seru kan? Seneng ngajar, senang sama anak kecil sih lebih tepat. Kayak kita tos dulu nih, tos dulu. Tos dulu Kak. Oke, tos dulu. Oke, sama-sama demen ngajar. Coba kalau saya lebih fokus ke anak SMA yang mau masuk ke kampus. Gitu kok. Kak Nilam tadi kan ke daerah yang ini ya, yang agak terpencil. Ya. Terus lebih ke anak-anak. Nah, kok saya tadi yang buat mau masuk kampus nih. Oke. Karena tadi kan kita udah bahas tentang organisasi, udah bahas sedikit tentang jurusan. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kan di Indonesia banyak universitas lain gitu ya. Terus ada juga di Lampung itu namanya Unila ya, Universitas Lampung. Nah, kenapa sih kakak-kakak sekalian nih sampai milih ITERA buat jadi tempat belajarnya? Sekarang kita minta jawaban dari Kak Gias nih. Ayo Kak Gias. Oke. Sebelumnya mungkin saya kasih tahu dulu jalur masuknya kali Kak ya. Boleh. Nah, jadi saya kan masuk tuh di jalur SNMPTN. Nah, SNMPTN itu kan kalau menurut saya ya, bukan cuma asal input kampus terus tiba-tiba jokian keterima atau enggak gitu, tapi menurut saya itu strategi gitu. Nah, jadi kenapa saya pilih ITERA? Sebenarnya yang saya pilih itu bukan ITERA-nya tapi teknik geologinya gitu. Jadi saya itu masih SMA itu memang pengennya itu masuk teknik geologi. Nah, karena pengen masuk teknik geologi, terus barulah dicari kampus mana yang sekiranya ada teknik geologi dan kira-kira masuk nggak, keterima nggak ya sama nilai yang saya punya di SMA kayak gitu. Nah, setelah riset ya ternyata ketemulah ITERA gitu, karena kan ITERA juga baru dari angkatan pertama 2012. Nah, jadi cobalah daftar di ITERA, terus keterima. Jadi bukan ITERA-nya tapi yang aku pilih ininya sih, teknik geologi. Keren banget sih. Ini juga yang kalau saya bilang ke teman-teman yang masih pelajar ya, ini juga salah satu tips nih. Jadi yang kita incer itu jangan cuma kampusnya aja teman-teman, tapi lebih ke jurusan atau program studinya. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita keterima di kampus dengan jurusan yang nggak kita suka,
yang kurang kita demen banget nih, nanti malah kadang ada yang namanya salah jurusan, ya enggak? Terus bisa jadi demotivasi buat teman-teman. Jadi motivasi untuk belajarnya hilang. Kayak gue udah salah jurusan nih, udahan aja lah. Kadang kan suka begitu. Ujung-ujungnya mabar doang, nongkrong-nongkrong doang. Jadi kuliahnya bisa nggak selesai. Nah, kalau Kak Mega sendiri nih, kan tadi udah selesai kan ngebalap Kak Gias, ngebalap Kak Nilam. Terus bentar lagi mau wisuda nih, ya kan? Kenapa sih kemarin sampai pilih ITERA? Terus keterimanya kira-kira di jalur mana nih Kak? Keterimanya tuh jalur SBMPTN karena sebelumnya SNM itu emang nggak pilih ITERA sih karena ada kemauan di tempat lain gitu kan. Cuman emang udah tahu ITERA dan udah tahu jurusan yang pengen dituju di ITERA itu tuh dari waktu kelas 3 itu tuh waktu di Jakarta tuh kalau nggak salah di Balai Kartini atau iya di balai mana gitu. Jadi di banyak kampus-kampus expo gitu dan waktu itu ngincernya tuh hari Rabu bukan karena mau lihat ITERA gitu kan, tapi mau ngelihat salah satu univ gitu kan. Nah, terus hari itu ternyata ada ITERA, terus kayak penyampaiannya tuh menarik banget dan bagus gitu loh. Kampus yang tergolong belum cukup lama tapi kayak bagus gitu. Terus ngejelasin juga tentang prodinya gitu kan. Jadinya kayak ada minat lah. Jadi waktu SBM milih itu deh. Dan awal-awalnya sih memang ngerasa kayak bener gak ya pilihannya gitu kan. Tapi lama-kelamaan sih enjoy aja sih. Walaupun susah juga. Wah, keren juga dong ya. Tadi teknik geomatika gitu ya. Berarti udah berjodoh banget nih sama teknik geomatika dan ITERA sampai keterima di sana ya kan. Mungkin Kak Gias sering ngeledekin kali ya. Mek, ujian itu apaan sih gitu kan. Gue nih masuk kampus nggak pakai ujian apa-apaan gitu kan. Jadi langsung masuk. Nah, sekarang kita ke Kak Nilam nih. Kenapa sih Kak Nilam sampai masuk ITERA terus masuknya lewat jalur apa? Karena aku pengen di ITERA tuh karena waktu itu pengen banget pertama kali nih ya, cobalah keluar dari zona nyaman, pengen kuliah yang nggak emang di Pulau Jawa gitu, jadi mau main-main keluar gitu. Nah terus ada nih kampus kan anakan ITB waktu itu bilangnya kayak gitu kan, Iya, pas anakan memang ITB. dan kebetulan aku tuh memang ingin masuk ke prodi yang jurusannya memang sains. Nah, dari semua itu memang aku merasa paling cocok di fisika. Karena di fisika waktu itu aku kan pengen nyerempetnya ke teknik material kan. Nah, terus di fisika itu ada kelompoknya namanya fisika material. Makanya, wah kayaknya jodoh nih gitu. Pas nyoba, kebetulan aku jalurnya jalur SNMPTN. Jadi pas jalur undangan itu coba masukin ITERA, fisika, terus pas buka-buka pengumuman keterima. Nah sempat juga sih kayak ini yakin gak nih, karena kan di Lampung gitu kan, orang tua bilang aduh gitu, gimana nih kamu jauh gitu. Terus ya aku bilang nggak apa-apa lah, karena kan kuliah itu nggak masalah walaupun jauh, cuman kalau misalnya emang tekadnya udah bulat mau kuliah nggak apa-apa. Terus alhamdulillahnya dari keluarga juga support, jadi mahasiswa ITERA deh. Oh, berarti kalian nih tiga-tiganya bukan dari Lampung ya? Iya, bukan. Ngerantau semua. Kak Nilam sendiri asalnya dari mana nih Kak? Aku di Bekasi. Rumahku di Bekasi. Rumahku di belakang Lab School Cibubur. Oh, Lab School Cibubur. Wah, orang Bekasi nih. Iya. Kak Gias juga di Bekasi kan ya? Iya. Nah, Kak Mega sendiri ya beda nih. Kak Mega tinggalnya di mana Kak? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh, belum jauh ya. Masih agak dekat-dekat. Itu kira-kira daerah mananya Kak? Ini kalau tahu Velodrome yang tempat stadion balap sepeda, tahu nggak? Iya tahu. Iya, deket situ. Oh, dekat situ. Berarti sering main sepeda ya? Nggak juga sih. Oh, enggak juga.
Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas kenapa kakak-kakak nih sampai masuk ITERA terus keterimanya di jalur apa gitu ya. Nah, yang saya mau tanya, sekarang selama kuliah nih kakak-kakak sekalian udah dapet pengalaman apa aja yang seru atau menarik gitu kan? Ya, boleh nih sharing-sharing ke adik-adik kelasnya. Bisa itu dari pengalaman belajar di kelas, di luar kelas, atau pengalaman lainnya. Oke? Kita mulai dari Kak Nilam nih. Pengalaman yang paling berharga tuh banyak ketemu sama orang-orang hebat sih. Jadi kalau di ITERA itu kebetulan gini Kak, kita tuh sering banget banyak event dan ada main eventnya tuh ada di pas Disnatalis. Jadi di rangkaian menuju Disnatalis itu emang banyak banget datengin dosen, orang-orang penting baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, jadi melalui kepanitiaan itu bisa menggandeng gitu ibaratnya, jadi relasi kita ke depan. Nah, itu yang benar-benar kayak wah hebat, keren banget nih bisa kenal baik dengan bapak ibu ini atau prof ini, itu kayak gitu. Terus kalau yang pengalaman yang saat ini lagi alhamdulillah gitu, jadi untuk di tahun ini alhamdulillah kakak itu goal PKM yang didanai, jadi lagi ngerjain project PKM itu. Wih, keren banget. PKM itu apa sih, Kak? Nah, PKM itu ini program kreativitas mahasiswa. Jadi di setiap tahun itu pasti diselenggarain siapa yang punya ide atau project itu nanti bisa diajuin proposalnya, nanti didanain. Nah, biasanya kalau di kampus-kampus lain tuh kalau orang yang goal PKM, goal PIMNAS gitu, jadi dia bebas skripsi. Nah, cuman kalau di ITERA nih kakak kurang tahu nih gimana sistemnya. Karena kan ITERA juga masih baru kan kayak gitu. Jadi lebih kayak banyak banget hal baru yang mungkin pernah mikir juga kayak gini. Kayaknya kalau saya nggak kuliah di ITERA belum tentu nih dapat kayak gini kayak gitu sih. Jadi lebih wah alhamdulillah gitu. Wah, keren banget. Ngomong-ngomong tuh pas PKM nih Kak Nilam bikin apa, Kak? Kalau ide PKM ini aku sama-sama kayak tugas akhir aku, sama kayak penelitian aku. Cuman kalau di tugas akhir aku, di skripsi aku itu nggak nyinggung sampai produknya. Kalau di PKM ini aku singgung produknya, jadi kayak gitu. Oh, jadi harus menciptakan sesuatu gitu ya? Iya, ada pembedanya. Jadi kayak sekali ngelangkah dapat 2 gitu. Wah, keren banget. Keren banget. Nanti coba mungkin bisa di-sharing ya. Ada nggak kira-kira fotonya, Kak? Foto apa? Foto produknya. Lagi proses sih. Oh, masih proses. Iya, masih proses. Oke. Mungkin nanti kalau ada bisa kali ya di-share ke teman-teman di grup buat dipamerin. Iya, boleh. Oke, terima kasih Kak Nilam. Kita lanjut lagi nih ke Kak Gias. Nah, Kak Gias boleh dong sharing-sharing tentang pengalaman di kampus. Pengalaman di kampus, ya. Kayak tadi apa aja Kak? Kalau belajar gitu-gitu ya, pengalaman belajar dan lain-lain gitu ya. Ayo apa? Masa nanya balik? Iya, gitu. Jadi gini guys. Gantian jadi moderatornya kali ya? Iya, jadi apa ya yang menarik di kampus? Banyak sih yang menarik. Jadi bingung mau cerita yang mana gitu. Sebenarnya kayak hal-hal menarik di kampus tuh kalau mungkin saya bicara kalau prodi sendiri gitu ya. Jadi karena saya kan geologi gitu. Jadi di kampus itu uniknya kita punya apa ya istilahnya data lah kalau di geologi itu. Jadi ada semacam embung itu Kak Arifin tahu embung nggak? Tahu, kalau orang Bekasi sih bilang embung itu ogah ya. Iya, kalau Bekasi embung. Nggak mau. Nah, Embung itu ogah. Embung ini semacam waduk gitu. Oh, empang. Ya, empang. Oh, gitu. Buat pengairan di kampus gitu. Nah, jadi di sana itu banyak tuh data-data geologi. Jadi apa ya istilahnya?
kayak di kampus tuh lengkap aja gitu. Jadi seharusnya yang data itu ada di gunung, data itu ada di sungai, tapi ini di kampus sendiri tuh ada gitu. Jadi untuk geologinya belajarnya itu lebih mudah, lebih asik gitu di dalam kampus sendiri. Kadang kalau lagi gabut, nggak ada dosen atau gimana, kita bareng-bareng ke sana ngobrol-ngobrol, diskusi kayak gitu sih. Wow, keren banget dong. Ngomong-ngomong tuh di belakang kan ada gambar kebun raya ITERA ya. Iya, Nah itu ada apa aja sih Kak di sana Kak? eh sebenarnya kalau kebun raya ITERA ini lagi proses Oh gitu. dibangun. Nanti kurang lebih tuh di situ aslinya tuh nih pohon-pohonnya masih kecil-kecil kan tuh. Nah terus itu di persis di belakang kepala itu apa tuh Kak? Oh ini ada orang sih. Jadi tempat nongkrong juga ya? Iya bisa jadi buat nongkrong nih. Kalau kalian Keren, lihat keren. ini tuh kan sore-sore nih. Nah di Tera itu bagi anak-anak indie yang suka-suka senja-senja gitu, nah itu surganya banget, asli bagus Wah, banget sambil situasinya di ngopi Tera. ya. Sambil ngopi gitu kan. Sambil nulis puisi, upload Iya, story. itu Wah bagus banget keren di Tera. banget dong. Nah, ya. Kayak gitu Kayaknya kebun saya raya paling nanti isinya ada labirin. Katanya sih kata rektor labirin. mau ada rusak juga. Pokoknya kita itu katanya kebun raya Tera itu nggak mau kalah sama kebun raya Bogor. Wah keren banget. Katanya Kayaknya satu-satunya PTN yang ada kebun raya ya. kayaknya sih Kak. Oh kayaknya ya. BTW sampai ada rusa segala. Iya ada rusak. Keren, keren. Apa Kak Gias pengen jadi salah satu penghuni di sana nggak? Saya pawangnya aja lah Kak. Oh, Pawang. Pawang rusak. Nah, kalau saya ngeliatin Kak Mega nih, Kak Mega itu di belakangnya foto apa sih, Kak? Ini gedung utama, gerbang utamanya ITERA. Jadi kalau Gerbang masuk utama. awalnya ngelihat ini. Kok nggak ada tulisannya ya? Ini Oh, nggak. tapi Ada. putih Itu gitu. ya. Nah, di sana ada berapa gedung nih? Ayo. Ayo Berapa bingung kan? gedung ya? Ayo bingung kan? Bingung. Udah makin banyak sih soalnya. Kalau waktu Hmm. masuk kan dikit ya. Terus berkembangnya tuh pesat banget sih. Oh, pesat banget. Berarti keren dong ya. Iya. Nah, kalau kita ngobrolin soal jurusan nih, ada nggak sih suka dukanya di jurusan masing-masing? Kak Mega gimana? Banyak sih kalau dukanya. Sukanya juga banyak. Oh, boleh ceritain Kak? Kalau dukanya dulu ya, sedihnya tuh apa ya? Harus berani ini sih, panas-panasan, sakit-sakitan, apalagi cewek kan ya, pasti fisiknya nggak gitu lebih kuat deh dibanding cowok. Jadi tuh dari semester 3 ke 5 itu lebih banyak terjun ke lapangan gitu, kayak pengukuran langsung di lapangan. Jadi bener-bener yang namanya panas-panasan, terus kalau pengambilan data lapangan itu harus bener-bener bagus, kalau enggak ya ngulang lagi gitu kan. Jadi kayak terus ngerjain laporannya tuh ya banyak gitu. Jadinya pas lagi praktikum nih di lapangan sempet-sempetin juga eh, tidur gitu, kayak ada kayak helm gitu, helm di teknik gitu kan, sambil kayak ditutupin kayak gitu, kayak dukanya gitu sih, kayak capek ya. Tapi kalau sukanya memang gak nyangka sih banyak banget ilmu ilmu yang bisa didapetin, kayak dari darat ada, laut ada, satelit ada, kayak gitu-gitu. Jadi nggak nggak cuma satu ilmu aja, banyak yang kita bisa dapetin di prodi teknik geomatika gitu. Nah, kalau Kak Nilam sendiri nih, suka dukanya di kampus apa sih Kak? Terlebih di jurusan ya? Dukanya dulu kali ya. Oh ya, boleh, boleh. Dukanya awal pertama banget tuh ngerasa kayak, waduh sendirian banget nih di Lampung, karena kan anak ngerantau, kebetulan anak terakhir gitu. Jadi perempuan sendiri, anak terakhir, terus ke Lampung, awalnya kayak gitu. Terus makin, pertama karena mikirnya gini kan, kayak, oh kayaknya fisika di sekolah sama lah kayak fisika di kampus, ternyata tuh amat sangat beda gitu. Jadi kayak Kena prank wah, dong.
iya kayak wah apaan nih gitu kan. Pernah juga ada satu mata kuliah yang kayak kok kayaknya rumus semua gitu kan. Terus kayak wah salah nggak ya? Cuman kan kayak mencoba menikmati apa yang udah diambil. Terus kayak oh emang kayak gini ini pilihannya gitu kan, emang harus survive. Terus juga lebih kalau di sains fisika gitu ya, kayak ngerasa aduh apakah, karena dulu sempet kayak gini kan, dulu bisa gitu kan di SMA, cuman ya itu tadi kita masuk ke dunia baru pasti kita ketemu jauh yang lebih dari kita, jadi kayak wah ternyata di atas langit masih banyak langit, kayak harus bener-bener belajar nih gitu. Nah kayak gitu. Terus kalau sukanya, nah sukanya alhamdulillah banyak, karena kan ITERA itu justru mahasiswanya itu banyakkan dari luar Lampung. Jadi kita ketemu ya seperantauan, anak yang dari luar rantauan juga. Jadi kayak satu rasa gitu, satu rasa sama-sama ngerantau, saling support gitu kan, namanya anak ngerantau gitu. Terus lebih lagi alhamdulillahnya dapat memang lingkungan yang support baik dari akademik ataupun non akademik. Jadi kalau udah pusing urusin akademik, kita liburan nih ke mana, karena di Lampung nih untuk ke pantai itu cuman 1 jam jadi refreshingnya lumayan Ke mudah. pantai ya. Iya, Kalau banyak biasa banget di pantai. Bekasi banyak mall, di sana ada pantai. Di sini banyak banget pantainya, Oh iya dong. Jadi seru ya seru banget. kalau lagi butuh refreshing bisa ke pantai, bisa ke kebun raya ITERA, ngopi-ngopi Iya, sore hari. iya benar. Wah, jadi pengen kuliah di sana nih. Nah, kalau Kak Gia sendiri suka dukanya di ITERA apa sih, Kak? Oke, dari dukanya dulu kali ya. Nah, mungkin kalau duka karena saya anak lapangan, mungkin Kak Mega juga merasakan gitu. Buluk jadinya panas-panasan mulu. Karena kita emang harus ngambil data panas-panasan, kadang kalau hujan kehujanan, terus jalan memang dituntut fisiknya kuat sih. Nah, terus sama udah gitu udah ngambil data ke lapangan, laporan gitu. Kayaknya sih memang kalau laporan ini kan apa ya, anak teknik sih rata-rata laporan semua gitu kan. Iya, bikin laporan ya. Nah, laporannya terus abis itu udah sih paling dukanya ya sewajar-wajarnya aja lah. Terus habis itu sukanya banyak banget sih kalau sukanya, apalagi di geologi. Jadi kan tadi dibilang belajarnya itu di alam. Jadi kadang kita tuh belajar kayak di kelas gitu, dengerin dosen ngenerangin, itu kita ngadepnya ke pantai, ngadepnya ke laut, ngadepnya ke gunung, atau kita lagi di air terjun. Jadi belajar sambil refreshing gitu. Jadi nggak bosan-bosan banget, nggak suntuk-suntuk banget kita di kelas-kelas aja gitu, tapi kita sambil jalan-jalan refreshing sambil belajar kayak gitu. Iya, apalagi ikut Mapala ya, Kak. Nah itu, tapi kalau lagi belajar geologi nggak boleh dipanjat tebingnya. Oh, nggak boleh. beda cerita. Wah, berarti nggak bisa jadi cicak seutuhnya dong. Nggak bisa. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang kampus dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman nih yang pengen nanya ke kakak-kakaknya, bisa via chat di Zoom meeting ini ya. Nanti kita bahas di segmen-segmen selanjutnya. Oke? Nanti kita coba tanyakan. Teman-teman bisa tulis namanya, bisa nama panggilan ya. Nama panggilan, terus pertanyaannya, terus mau ditanyakan ke siapa nih. Oke? Nah, untuk selanjutnya nih kita ada games buat kakak-kakak. Jadi agak santai aja ya. Oke, gamesnya kita bakal bahas tentang fakta dan mitos seputar kampus. Dan Lampung mungkin ya, seputar kampus dan Lampung. Oke, ini gamesnya gampang kok. Jadi kakak-kakak nggak perlu mikir susah-susah. Nah, jadi nanti ketika saya tanyakan sesuatu, nanti coba jawab bareng-bareng di hitungan ketiga, fakta atau mitos gitu ya. Tapi harus kompak, oke? Nah,
teman-teman jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung via chat ya. Oke, atau kalau misalkan mau ngomong langsung silakan via chat juga, nanti kita aktifkan suaranya. Oke. Nah, kakak-kakak udah siap belum nih? Udah siap, Siap. udah siap ya. Udah. Oke, Udah. mic-nya dinyalain aja bareng-bareng. Oke. Pertanyaan pertama nih. Fakta atau mitos kalau ITERA itu kampusnya luas banget? Fakta. Satu. Jangan duluan. 1, 2, 3. Fakta. Fakta. Kenapa bisa fakta? Emang luas, seberapa luas sih? Luas banget. Berapa hektar ya, lupa. Pokoknya kalau jalan kaki, Bro. 285 pokoknya. Jarak ke Wow. gedung tuh jauh, kalau jalan Jauh kaki susah. Hmm. Pegel. Biasanya kalau mau kuliah tuh naik kapan? Dari kosan atau kontrakan? Naik motor, nebeng. Oh, naik motor. Wah, sejauh Iya, itu naik berarti ya. Pantes ini ya, badannya proporsional gitu. Kalau saya dulu pas kuliah seringnya naik motor sih. Terus nggak jauh juga lokasi kampusnya. Ya mungkin ada perbedaan gitu, agak gemuk-gemuk sedikit. Oke, nah buat fakta dan mitos yang kedua nih, bener atau enggak sih ITERA atau Lampung itu panas banget? 1, 2, 3. Fakta. 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 Loh, Fakta. ini benar-benar Jakarta dan Bekasi yang ngomong ya. Ya, Panasan mana sih? Panas banget. tapi Kak, kalau yang saya alami ya, memang kalau misalnya panas itu panasan Lampung, cuman entah kenapa di Lampung tuh kayak lebih adem gitu. Kalau misalnya di Iya, Bekasi polusi atau juga ke nggak Jakarta sih? tuh sumuk. Karena mungkin gara-gara polusi Iya. kali ya. Ya Iya, polusi. polusi juga bisa. Panasnya beda kayaknya deh. Iya, benar. Iya, kalau di Lampung tuh langsung terik matahari kayak gitu. Kalau di sana kan ada polusinya. Iya, benar. Kayak gitu. Kalau dari Bekasi sendiri lebih dekat ke Pluto ya. Iya, Bekasi Jadi kan panas pasti dingin rokok. ya. Panas dingin. Oke. Nggak lama kemarin kan juga Bekasi lagi dingin-dinginnya ya. Jadi pada banyak yang bilang Bekasi rasa puncak gitu. Tak apalah. Oke, lanjut lagi nih. Fakta mitos yang ketiga. Bener atau enggak sih mayoritas cowok di ITERA itu gondrong? 1, 2, 3. Fakta. Mitos. Ayo. Mitos. Mitos. Mitos atau fakta? Mitos. Iya. Tapi Kak Gias gondrong sendiri. Saya kaum minoritas berarti Kak. Oh, komunitas. Kenapa sih? Ini kan kita bahas tentang kampus ya. Kenapa sih rata-rata tuh kayak mahasiswa teknik, apalagi yang cowok, mungkin jurusan lain juga ada ya. Kenapa sih sampai milih buat gondrong kayak cewek-cewek gitu sih? Oke, silakan Mega dijawab. Lah. Oh, salah. Kenapa ya? Nggak tahu sih, mungkin ini memang nggak ada peraturan tertulis ya, tapi cuman kayaknya itu kalau di teknik Lebih kece. ya, kalau gondrong itu lebih kece, lebih kelihatan garang, lebih dihormati. Lebih sangar. Nah, gitu-gitu. Jadi derajat seseorang di mata mahasiswa teknik itu dilihat dari panjang rambut. Iya, benar. Keren. Oke. Nah, karena di ITERA sendiri ini masih terbilang baru ya. Diresmikannya 2014, benar nggak? 2014. Nah, 2014. Nah, benar atau enggak sih fakta atau mitos banyak dosen yang muda-muda di ITERA? 1, 2, 3. Mitos. Fakta. Ayo, mitos atau fakta? Fakta. Kenapa nih, Mitos. Kak Nilam balasnya mitos? Mungkin karena kita beda jurusan kali ya, jadi nggak bisa disamaratain gitu. Jadi kalau di fisika sains tuh jadi udah pada bapak ibu senior. Oh, udah senior ya. Tapi kalau misalkan di jurusannya Kak Mega sama Kak Gias masih banyak yang muda ya. Banyak. Palingnya sekitar 30-an. 30 Hmm. 30 an. 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 30 an
Iya. Berarti bisa juga dong kayak film-film tuh apa namanya? My Lecturer, My Husband. Ya. Beda umurnya nggak jauh ya? Nggak tahu ya. Waduh. Nah, kalau ngomongin tentang ITERA sendiri nih, kan di ITERA ada 3 jurusan ya? Benar nggak? Ada 3 jurusan kan? Nah, itu pertama jurusan sains, terus apa lagi? GTIK, JTIP. JTIK, Ya, JTIP. Apa aja tuh kepanjangannya? jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Satu lagi? JTIP. JTIP apa, Mik? Ayo apa? JTIP jurusan Teknologi Produksi dan Industri. Wah, keren. Hati-hati lo ntar nggak jadi wisuda. Nggak tahu nama jurusan. Oke. Cuma tahu jurusan sendiri. Teman-teman jurusan sendiri. Oke. Nah, kan ada 3 jurusan nih. Fakta atau mitos di ITERA, bener atau enggak ada 30 program studi? Oh iya, searching. Ayo searching. Fakta ya. Nggak tahu. Fakta atau mitos? Oh iya lo. Soalnya banyak yang baru prodinya. Iya, banyak yang baru. 1, 2, 3. Fakta. Mitos. Nggak mau sama-sama Nilam jadi fakta. Oke, kita tanya Nilam. Emang sebenarnya ada berapa sih? Kayaknya ada 32 kalau nggak salah. Udah 32? nambah lagi. Iya. Kalau tadi berarti Kak Mega jawabnya sama kayak Kak Gias juga ya? Berarti ada 30 prodi benar? Nggak tahu sih sebenarnya. Sekitar segitu deh kayaknya. Ya loh. Nah, Tapi sekitar segitu. kalau Ya, kita sekitar ngeliat di segitu. website resmi ITERA, di sini ada 35 prodi. Oke. Wah, Mungkin banyak ya. nggak jadi wisuda. Ya, aduh nggak jadi wisuda. Makin banyak sekarang. Kayaknya ada beberapa yang baru di tahun ini sih. Nanti mungkin teman-teman bisa coba ngelihat di web resminya ada apa aja sih jurusan dan prodi yang ada di ITERA. Oke. Nah, fakta dan mitos selanjutnya. Ini yang sering ada di beberapa kampus, bisa itu perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia ya. Yang paling sering ditanyakan mitos atau faktanya adalah ada atau enggak tempat angker di ITERA. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Fakta. Gimana, Yas? Gimana? Nggak ada, Yas. Ini jarang ngobrol sama satpam berarti. Wah. Kalau saya ngelihat Kak Gia sih rada serem-serem gitu sih. Aduh. Belakangnya ada kebun. Mungkin Kak Mega jarang main di kebun kali ya? Iya. Iya sih, mainnya sama satpam nih, Jess. Emang kenapa sih sampai ada tempat angkernya nih Kak Gias? Jadi sebenarnya sih nggak ada apa-apa ya. Jadi kan memang ITERA itu dulu ini kan kebun karet gitu lahan. Nah, habis itu dibuka lahannya. Nah, habis itu ya selain kayak kebun lah, gimana sih banyak dihuni-huni gitu kan. Dan kata satpam yang jaga malam, yang suka jaga malam ini di sini katanya. Waduh. Makanya saya jadiin background biar cocok gitu mas saya. Rambutnya gondrong lagi ya. Nah kalau dulu kan di SD ya sering kita dengar tuh katanya SD kita itu bekas rumah sakit nggak sih? Bekas rumah sakit, bekas kuburan gitu kan. Ada-ada aja deh emang. Oke. Lanjut lagi ya. Fakta atau mitos mahasiswa baru itu wajib asrama? 1, 2, 3. Mitos. Fakta. Mitos, lu bukan alumni asrama lo ya. Lu berangkat, kita kan berangkat TPB bareng ya. Emang iya ya? Lupa deh, iya ya. Ya Allah, Mek. Tega. Emang bener wajib di asrama, Kak Gias? Nggak jadi nggak sih?
bukannya, jadi setahu saya kayak itu tuh ada program jangka panjang dari rektor gitu. Kalau misalnya gedung asrama semuanya udah jadi, nanti tuh wajib asrama. Tapi sekarang kan lagi proses tuh, baru empat gedung asrama baru berdiri gitu, dan masing-masing 4 lantai. Nah jadi untuk saat ini sih masih belum wajib. Berarti jawabannya wajib atau enggak? Saat Tengah ini wajib. belum. Saat ini belum. Saat ini belum, tapi akan wajib. Fardu Iya, kifayah ya, nantinya. fardu kifayah. Ya. Tapi kalau saya ngelihat di laman resminya, kemarin sempat ditulis ya, kalau di sana yang wajib asrama itu yang peserta KIP kuliah. Oh iya. Mungkin tahapnya itu dulu kali ya. Kan tadi sempat bilang proses. Oke, lanjut lagi. Tadi kan asrama nih. Sekarang fakta atau mitos ada wifi gratis kenceng banget di kampus. 1, 2, 3. Fakta. Fakta. Seberapa kenceng sih? Kalau Lumayan. iya, Kenceng kalau sih. main ML nggak patah-patah ini. Lumayan. Astaga. Yes. Di sana banyak yang main FF nggak? Nggak tahu ya. Kayak sih nggak ada. Game apa? Game bocil ya? FF. Oke. Tadi sih sebenarnya ada satu lagi. Di ITERA ada kebun raya. Saya mau nanya itu. Cuma Kak Gies di belakangnya udah kebun raya. Jadi nggak jadi ditanya. Oke, silakan. Silakan nih teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan bisa via chat. Sebentar lagi kita mulai tanya jawab nih teman-teman. Oke, silakan yang mau nanya. Nah, kalau ngomongin kuliah sendiri, kira-kira tuh biaya kuliah di ITERA mahal atau enggak sih, Kak? Coba Kak Gias. Jadi kalau biaya kuliah di Tera itu sistemnya kita UKT. Nah, jadi itu tuh terbagi dari golongan 1 sampai golongan 1, Golongan karya. 8 apa 9 sih? 8 deh kayaknya. 8 ya. Nah, 8. jadi UKT-nya itu mulai dari 500.000 sampai 9,5 juta. Nah, Itu selama berapa, Kak? Berapa waktu? itu per semester. Oh, per semester. Ya, jadi itu ditentukan berdasarkan, jadi nanti kan kalian kalau misalnya daftar di ITERA nih, nanti ngisi DIM. DIM itu data induk mahasiswa kalau nggak salah. Nah, itu dari situ di persyaratan apa yang dipinta nanti diminta untuk upload. Habis itu dari data-data itu dari tim keuangan ITERA bakal menentukan kalian itu UKT-nya golongan berapa gitu. Nah, itu tuh menyesuaikan dengan biasanya sih pekerjaan orang tua, pemasukan orang tua, jumlah tanggungan dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau tadi biaya kuliah, gimana sih sekarang kalau misalkan biaya hidupnya nih, bedanya jauh nggak sama di Bekasi? Kak Gias. Jauh banget. Jauh. Mahalan mana? Mahalan Bekasi dong. Oh, berarti di sana agak murah ya? Murah. Jadi biasanya kan kalau nasi Padang di Bekasi bisa sampai 20.000, mungkin 25. Nah, di sini tuh bahkan ada nasi Padang pakai 1 lauk aja, itu tuh bayarnya 10.000, udah gitu prasmanan. Wih, prasmanan. Iya, rata-rata di sini tuh sistemnya prasmanan semua, Kak. Jadi misal lauk kita cuma telur, nasinya segunung, sayurnya segunung, ya udah dihitungnya 10.000. Wah, keren banget dong. Jadi benar-benar deh. Ayo sekarang kita ke Lampung kali ya. Jadi hitungannya sih untuk biaya hidup murah banget. Dan untuk kosan kontrakan juga masih standar lah rata-rata. Yang berapa tuh kira-kira, Kak? Yang kamar mandi dalam, kasur gitu-gitu rata-rata sih 6 gitu. 6 juta. 6 juta per tahun ya. Tahun. Wah, masih murah dong berarti ya. Kira-kira kalau sebulan itu 300.000 berarti. Iya, kurang.
Hmm. Nah, tadi kalau misalkan salah satu fasilitas di ITERA sendiri kan ada kebun raya ya. Nah, yang saya lihat bener nggak sih ada tempat gym di ITERA terus gratis buat mahasiswa? Bener nggak Kak? Benar. Coba. Kak Gias pernah ini nge-gym di sana? Eh, baru niat sih. Baru niat. Belum ada. Belum pernah ke sana. Mungkin Oh, belum Kak Mega pernah. udah pernah ke sana. Belum. Oh, Belum. Belum. Kanilam. Aku udah pernah ke sana sekali. Terus gimana pengalamannya Kak? Rame banget sih, rata-rata cowok. Oh iya dong pasti Mm-mm. tempat nge-gym ya. Iya, rame. Tapi nggak ini sih, jadi emang karena itu kan untuk mahasiswa, jadi nggak ada pembedaan gimana. Cewek cowok sebenarnya sama aja, cuman karena kita waktu itu datang ke sana kan udah sore, cuma berdua. Malah kayak heboh gitu, gara-gara kan katanya jarang ke situ kan perempuan. Jadi kayak, Iya. mau yang mana, mau yang mana kayak ngejual gitu kan jadi. Udah kayak pelatihnya, udah kayak coachnya gitu. Berarti selama kuliah di sana nih udah bisa logat Melayu, logat Lampung ya? Udah bisa logat-logat Lampung belum? G. Tah, ya tah gitu. Iya. Biasanya Kak Gias nih deket banget sama Satpam ya kan? Waduh. Satpam kampus. Pastinya udah lebih fase. Enggak pasti amat. Oh, nggak fase amat. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain nanya nih ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa via chat teman-teman. Nanti kita coba jawab sama kakak-kakak dari ITERA. Oke, kalau tadi tentang kampus ya, sekarang sedikit keluar kampus deh ya. Nah, tempat makan favorit kakak-kakak semua di mana sih kalau misalkan di Lampung? Kalau Kak Gies tadi tempat prasmanan pasti kan? Beda lagi, ada lagi yang lebih murah. Oh beda lagi. Di depan kontrakan. Depan kontrakan. Iya, jadi nasi goreng pakai telur 7.000. Wow. Ayam geprek 9.000. Jadi Ayam geprek 9.000 itu udah sama nasi. iya, nasi, ayam geprek, terus ada kol goreng kadang, terus dapat air putih. Dah. Wow. Murah banget dong. Dulu 8, sekarang naik 1.000. Naik 1.000. Ya masih murah tapi ya. Iya, masih murah. Kalau Kak Mega sendiri? Kalau tempat makan favorit kayaknya nggak ada deh. Maksudnya ya nggak favorit banget. Cuman kalau misalnya yang murah terus enak, kalau yang geprek-geprek kayak gitu ada namanya Abu Adah, tahu nggak? Yes. Enggak. Iya, pokoknya itu 10.000 udah dapet es teh sama nasi. Wah, Dan kalah gede ya. juga sih. Kalah. Ini udah sama es teh nih. Beda 1.000 dapat es teh loh. Kalau Kanilam sendiri Kak? Ada di Purus, dia enak. Ah, iya. Purus. Iya kan, pecel lele, pecel ayam, pecel lele 12.000. Pecel ayam 12.000, kalau pecel lele 10.000. Dan itu definisi beneran pecel lele yang biasa kita beli 18.000, 16.000 gitu kalau di daerah Jabodetabek. Enak Ada banget. tahu, ada tempenya ya. Wow. Bener, itu terkenal banget Bude Purus. Sama ada kol gorengnya. Iya. Tapi dulu 11.000 kan ya, naik 1.000 Iya, sekarang. dulu 11.000, sekarang udah naik 1.000. Kayaknya kalau misalkan masuk ITERA wajib banget tuh. Pas lagi Wajib. touchdown ke sana baru nyampe di Lampung langsung cobain gitu kan. Iya. Udah famous banget itu makanan. Wah. Harus dicoba sih. Ngomong-ngomong kalau di ITERA sendiri itu ada program buat S2-nya nggak sih Kak? Belum ada sih ya. Kalau belum ada. sekarang belum ada, baru S1 aja. Baru S1. Nah, dari tadi kan enak banget nih kita ngobrol bertiga ya. Ngomong-ngomong sebelumnya kan pasti udah pada kenal nih bertiga ya. Nah, boleh nggak ceritain pas pertama kenal nih itu kalian gimana? Kenal di mana? Terus first impression-nya gimana? Mungkin dari Kak Mega
untuk Kak Gia sama Kak Nilam dulu nih. Ayo Kalau loh. kalau ke Nilam tuh sebenarnya udah pernah ketemu kayak sekilas kenal tuh sama temen satu kamar asrama gitu. Cuman nggak pernah ngobrol. Terus mulai sering komunikasi waktu itu satu kepanitiaan ya, Iya, heeh. Ikasiter. Nah itu tuh first impressionnya tuh kayak maksudnya anaknya aktif gitulah, kayak jago ngomong juga, maksudnya kayak bagus gitu komunikasinya gitu. Kalau Gias, Anaknya aktif ya, Bun. iya ya, iya benar, aktif. Jadi enak gitu diajak diskusi bareng kayak gitu. Kalau Gias, kalau yang waktu asrama nggak ingat memang, samar-samar. Tapi kan, Kayak sekarang nih samar-samar ya. Parah. tapi nggak gitu. Cuman ya emang tahu ya Gias nih emang aktif sih, aktif di mana aja deh, aktif di mana aja, Mm-mm. kayak sampai jadi ketua himpunan kan. Keren banget sih Kak Gia Keren emang. deh. Dan rata-rata sih ya pada kenal Gias juga sih ya. Pantas jadi ketua. Oke, sekarang coba kita tanya Kak Gias nih. Gimana Oke, Kak Gias? nih kalau ke Mega itu jadi kan di Tera itu ada, kalau untuk tahun pertama namanya TPB, tahap persiapan bersama. Nah itu Kayak ospek gitu ya? bukan, jadi Oh beda kayak ini lagi. loh Kak, belajarnya kimia dasar, matematika dasar, fisika Hmm, dasar gitu gitulah. Kalau di ITB ada juga, dia cuman kan TPB dulu baru ke jurusan gitu. Kalau ITERA kan langsung ke jurusan. Nah, jadi kebetulan saya sama Mega itu satu TPB 13, jadi satu kelas lah kalau lebih. Nah, terus juga anak asrama juga kan. Gue itu lantai 5 loh, Meg. Iya, Iya. Nah, asramanya beda kan. Nah, habis itu kalau misalnya iya. ke Nilam, tadi first impression ke Mega ya, first impression ke Mega ngeliat, wih ini kayaknya anak Jakarta banget gitu kan. Kalau kuliah itu rapi dah pokoknya, meja gitu kan, kayak anak-anak Jakarta gitu kan. Ternyata memang benar. Nah, terus kalau ke Nilam ini kenal karena kita satu UKM, satu Mapala gitu kan. hmm. Jadi kenal juga, terus juga kita sebelum Mapala pernah kenal nggak sih, Lam? Pernah pulang bareng kayaknya, nyewa travel bareng ke Bakau. Oh, Emang ya? Oh ya, Oh, jadi itu tuh pas kita udah kenal juga di Mapala, udah selesai pintu Oh, 5. itu udah di KMPA juga ya? Udah. Nah, ya udah intinya kenal sama Niram itu. Nah, kalau first impressionnya ngeliat, wah nih anak kalem gitu kan, tapi kalau udah kenal nggak kalem lagi gitu. ya itu Mega aja megang kepala tuh. Kayak gitu dah. Gitu aja sih, Kak. Nggak jadi kalem berarti ya. Ya tadi kata Mega aktif kan anaknya, memang bener. Iya. Ada Anaknya keaktifan aktif ya gitu. Bun. Nah kalau Kak Nilam sendiri gimana nih Kak? Ketemu Mega itu sering ngelihat Mega karena kan kita satu asrama, cuman kayak oh ini kayak nggak asing gitu mukanya awal-awal kan, kayak kita soalnya satu gedung satu asrama, terus mulai intens ngobrol gitu. Iya benar, yang satu kepanitiaan, jadi kepanitiaan untuk seminar internasional, kebetulan aku sama Mega dipercaya buat jadi panitia di situ, jadi mulai interaksi. Terus kalau first impression ke Mega tuh orangnya rapi, jadi tersusun. Jadi dia karena kan kemarin juga dia sempat megang divisi acara kan, jadi kayak step by stepnya tahu rapi gitu kalau ngerjain segala sesuatu. Jadi kayak wah keren nih anak gitu. Nah kalau ke Gias ini dia tuh botak dulu kan, jadi kalau kita ngeliat Gias yang sekarang sama Gias yang dulu itu beda Kak. Jadi nggak kayak gini bentukannya. Jadi dia tuh dulu kayak anak pramuka yang benar-benar siap untuk penyematan gitu. Jadi botak banget gitu, botak pelontos. Jadi pas ketemu Gias pertama kali tek datang, kalau nggak salah ketemu tuh di ATM. Nah itu sama-sama mau pulang ke Bekasi kan. Jadi
kita nggak dapet nggak dapet kendaraan, jadi yaudah yuk apa kita mau nyari nyewa travel gitu kan. Akhirnya hubungin kenal di jalan itu, ternyata kita lagi mau masuk ke UKM yang sama, terus makin kenalnya gara-gara itu satu Mapala, karena kan banyak banget intens kegiatan, rapat juga, pokoknya segala macam di KMPA itu. Terus untuk first impression ke Gias, anaknya ini bawel, jadi kayak emang dari dulu udah first impressionnya wow bawel juga nih gitu kan. Jadi gitu, tapi bener-bener kayak soalnya rata-rata nemuin laki-laki tuh cuek, nah Gias tuh nggak sama sekali cuek. Itu sih. Berarti ada yang beda ya di GS. Iya. Tapi kalau ngeliat Kak Gias nih rada keinget juga ya sama omongan Satpam tadi. Kayak pas lagi mundur tuh perlahan-lahan hilang. Coba deh Kak. Aduh. Waduh. Tuh kan perlahan hilang. Jadi kayak mencerminkan penghuni sana gitu. Waduh. Oke, mungkin ada nggak nih dari kakak-kakak yang pengen di-sharing tentang kampusnya buat adik-adik yang lagi nonton kita nih? Ini sih sedikit nambahin mengenai ini UKT ya. Jadi misalnya kalian mau masuk ITERA gitu, terus dapat UKT yang kalian merasa mahal gitu. Terus orang tua maksudnya pengen diturunin gitu. Nah, ITERA tuh nyediain program banding juga, banding UKT. Jadi kalian yang pengen kuliah di ITERA tapi dapetnya UKT yang tinggi, tetap bisa banding kok. Kayak dulu aku juga sempat banding sih gitu. Jadi nanti di banding itu tuh ditanya alasan banding, terus nanti kita kasih alasan-alasan sama buktinya, kayak misalnya kakak kalian tuh ada yang kuliah juga gitu, itu bisa jadi salah satu alasan juga kenapa kalian banding kayak gitu. Dan biasanya sih bisa turun 1 tingkat gitu, ada juga yang 2 tingkat, tapi biasanya tuh turun 1 tingkat kayak gitu dari UKT itu. Nah, kalau Kak Gia sendiri ada yang mau di-sharing nggak buat teman-temannya? Di sharing ya, mungkin lebih ke karena tadi kita udah banyak kampus, mungkin bahas tentang Lampungnya kali ya. Oh ya boleh. Karena kan kita semua kan maksudnya dari luar Jawa ya, dari luar Lampung gitu. Nah, mungkin memang di awal tuh orang tua juga udah berstatement kurang baik gitu dengan Lampung gitu. Padahal pas udah ngalamin sendiri di Lampung tuh nggak seburuk itu kok, nggak apa ya, yang begal yang lain-lain itu tuh hanya oknum aja gitu loh. Banyak juga orang-orang baik di Lampung, dan nggak juga semuanya itu orang Lampung, malah banyak imigran dari Jawa, Sunda gitu-gitu, banyak banget di Lampung gitu. Jadi Lampung tuh sebenarnya nggak semenyeramkan itu gitu, malah asik loh sebenarnya kayak gitu. Kalau kita kenal tuh ini ya tempat pencetak begal kan. Iya, taunya kan kayak gitu, tapi padahal ya nggak seburuk itu ya. Enggak. Nah, kalau Kak Nilam sendiri gimana nih Kak? Lampung itu kaya banget sama wisatanya, jadi terlalu sayang kalau misalkan kita ke Lampung tapi kayak nggak ada refreshingnya, karena di Lampung itu rata-rata malah ada yang sebut kayak Maldives-nya Indonesia tuh Pak, ini nih Tegal Mas gitu. Jadi kayak sayang aja sih kalau nggak main-main gitu, karena pasti nanti ditanya Lampung apa nih Waikambas gimana, kayak bagus banget gitu kan. Jadi kayak main-main aja, karena sayang kalau misalkan ke Lampung tapi nggak coba jalan-jalan gitu. Karena untuk jalan-jalan di Lampung ini nggak harus merogeh ke biaya yang banyak, karena kita emang kayak 50.000 aja bisa bolak-balik ke pantai gitu, emang semurah itu untuk jalan-jalan di Lampung. Kalau di Bekasi sendiri pasti ngeluarin banyak sih ya. Iya, karena di sini yang tadi sempat kan teman-teman bilang, Kak Mega, Kak Gies juga, dari segi makanan, segi waraugiri
apalagi Sergi Warawirinya gitu memang murah banget. Jadi puas deh kalian untuk anak rantau. Nah iya bener sih. Jadi mau dimanapun nanti kuliahnya, kalau bisa tuh explore daerah sekitarnya sih. Jadi nggak sia-sia gitu kuliah di sana. Nggak cuma belajar di kelas. Jadi bisa tahu kayak sosial di sana gimana, lingkungannya gimana. Jadi ada kesan yang membekas nanti pas lulus kuliah. Ya betul kan. Nah sebelum kita akhirin nih kakak, boleh nggak ngasih motivasi buat teman-teman yang sekarang lagi kelas 10, kelas 11, buat gimana sih biar kedepannya lebih enak, lebih bisa dapat masa depan yang lebih baik. Coba dong kakak-kakak kasih kata-kata motivasinya nih buat adik-adiknya. Mulai dari Kak Gias ya. Oke. Jadi gini adik-adik, asik. Asik, adik-adik. Mumpung kalian masih kelas 10, mumpung masih kelas 11, dan mungkin saya juga dulu sempet ngalamin ya, kayak kebingungan mau milih jurusan apa gitu, mau milih program studi apa gitu. Nah, itu kalau bisa dari sekarang itu tuh dicari gitu. Kenapa? Karena gini, ketika kita memang masuk ke prodi yang sesuai dengan kemampuan kita, misal kayak oh ternyata saya lebih suka belajar fisika gitu, sama misal fisika sama matematika, oh berarti nanti nyari program studi yang lebih banyak fisika dan matematika. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah dari situ nanti sortir sedikit-dikit, cari lagi prospek kedepannya gimana. Nah baru dipilih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masuk ke sama program studi yang sesuai dengan passion kita, itu tuh asik, bener-bener kuliahnya itu nggak akan terbebani gitu, nggak ada rasa terpaksa, nggak ada kata kayak salah jurusan atau gimana gitu. Nah karena memang jurusan yang kita pilih itu sesuai dengan passionnya. Nah jadi pesan saya, mumpung masih ada waktu, silakanlah dicari passion kalian itu lebih ke arah mana gitu, cita-cita kalian mau ke arah mana gitu. Nah nanti ditentukan step by stepnya, mulai dari masuk kuliah mau jurusan apa. Itu aja sih Kak. Nah, keren banget sih. Jadi emang harus digali dulu passionnya. Kira-kira kedepannya bakal mau menjurus ke arah mana gitu ya. Jadi nggak sampai ngerasain salah jurusan dan lain sebagainya. Oke, sekarang mungkin dari Kak Nilam kali ya. Kalau dari aku, yang penting gini, kan kalian kan mungkin apa yang kalian cita-citakan hari ini tuh bakal beda lagi gitu. Di depan ternyata realitanya kayak gimana. Nah, kalau misalkan memang orang tua kalian pengen kalian tuh jadi seperti ini, ternyata kalian nggak bisa mewujudkan itu, it's okay, nggak apa-apa. Karena hidup ini bukan tentang sebuah idealis aja, realitanya ternyata realita yang lebih mendekati kamu dan itu akan membawa kesuksesan. Jadi bukan berarti mungkin kan ada mungkin teman-teman kayak yang favorit kedokteran gitu kan. Terus nggak masuk kedokteran bakal gimana gitu. Enggak yang kayak gitu karena di kuliah itu bukan hanya tentang ekonomi kedokteran. Jadi banyak banget prodi yang bisa bawa kamu kesuksesan. Yang penting tuh kamu yakin apa yang lagi kamu jalani dan apa yang nanti kamu jalanin ke depan. Jadi kalau kamu yakin kamu bakal sukses, ya udah kamu pasti bakal sukses. Oke, mantap banget Kak. Pasti kalau misalkan kita benar-benar jalaninya, pasti kita bisa sukses ya. Iya benar, pasti. Oke, nah sekarang kita tinggal doakan nih. Semoga teman-teman semua bisa sukses apapun passion teman-teman, apapun yang teman-teman tuju. Semoga masa depannya jadi masa depan terbaik teman-teman. Amin. Amin. Nah, sekarang kita coba Kak Mega ya. Sharing motivasinya buat teman-teman dong. Mungkin kalau misalnya gini, kadang kan kita suka gengsi ya sama kalau milih-milih kampus gitu. Jadi kita malah milihnya tuh milih-milih kampus bukan sesuai sama passion kita, milihnya jurusannya atau prodinya kayak gitu. Jadi kayak pengen nih UI ngehits atau bagus nih, jadinya ya udah prodi mana aja yang nyantol, yang penting UI gitu. Jangan pernah mikir
asal pilih kampusnya aja, karena balik lagi ke kemampuan kita sendiri. Jadi satu dosen tuh pernah ngomong kayak gini ke aku, kita tuh bisa jadi ikan yang besar di kolam yang kecil gitu. Jadi kita tuh bisa besar gitu, bukan dilihat dari nama kampusnya aja, tapi kita bisa membuat nama kampus jadi besar karena passion kita, karena kemampuan kita itu sendiri gitu. Jangan takut untuk kuliah. Misalnya kuliahnya masih baru, kampusnya masih baru nih gitu kan. Ya, ketika kamu di sana, kamu bisa buat kampus itu berkembang dengan baik kayak gitu sih. Wah, keren banget nih kakak-kakak. Nah, pastinya teman-teman udah tahu banyak nih dari ITERA kan. Makin tahu tentang ITERA. Nah, pasti udah kenal banget ya. Nanti silakan teman-teman kalau misalkan berminat gitu untuk masuk ITERA, silakan dicoba cari jalur-jalur masuknya, terus mulai persiapan dari sekarang nih. Nah, nggak kerasa ini udah sedikit lagi di ujung acara ya. Nah, sebelum kita akhiri, enaknya kita foto bareng dulu kali ya. Oke. Nah, silakan teman-teman mulai aktifkan kamera. Jadi biar kita bisa langsung foto bareng. Oke, silakan teman-teman. Wah, ada Amanda Ria. Halo Amanda. Ada Lili juga. Ayo yang lain ditunggu. Halo Makfi. Ayo sambil nunggu yang lain, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh via chat ya. Nah, sekarang ada Kemal juga nih. Oke, teman-teman silakan beberapa lagi nih bisa dibuka kameranya ya. Halo Aulia. Nah, sekarang kita foto bareng nih dibantu sama Kak Lili Puspa ya. Oke, nanti kita hitung bareng-bareng. Teman-teman bisa pakai gaya teman-teman masing-masing. Oke, mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Yang seru dong, gayanya yang seru dong. Gini kali. Oke, gaya-gaya uji-unyu kali. Oke, 1, 2, 3. Oke, aman. Nah, sebelum kita akhiri nih, ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Bisa via chat. Atau kalau misalkan mau ngomong langsung, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya, silakan teman-teman bisa lambaikan tangan ya, biar nanti kita nyalakan suaranya. Aulia, ada yang mau ditanyakan Aulia? Mungkin Kemal? Ada. Ada nggak? Ayo bingung mau nanya apa kan? Aulia ada yang mau ditanyain Aulia? Ayo. Lihat tuh Kak Nilam nggak gigit kok.
Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya atau ada yang mau ngobrol? Bebas ya, mau nanya atau mau ngomong apa aja. Oke, nggak ada lagi ya. Nah, kalau kayak gitu, mungkin ini aja yang kita obrolin hari ini. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan, mohon maaf nih teman-teman. Ya, terima kasih banyak nih waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi besok di acara Rumpi Bareng Mahasiswa. Nah, besok kita bakal kedatangan kakak-kakak dari IPB University. Nah, kenapa sih namanya IPB University gitu kan? Bukan IPB doang gitu. Nah, kita bakal cari jawabannya besok sama kakak-kakaknya. Oke, terima kasih juga buat teman rumpi kita kali ini, Kak Mega, Kak Nilam, dan Kak Gias. Kayaknya tadi Kak Gias sempat keluarnya. Nah, terima kasih ya kakak-kakak semua. Oke, sampai jumpa di acara besok semuanya. Dadah. Assalamualaikum.